Selamat malam saudaraku. Malam ini kita mau menghayati panggilan Tuhan kepada setiap kita untuk menjadi hamba-Nya. Menjadi hamba Tuhan adalah mudah di tengah tuntutan zaman agar kita mencari kekuasaan, kekayaan, dan popularitas. Marilah kita hayati, jika Yesus menghendaki kita menjadi hamba-Nya yang percaya bahwa Ia merancang apa yang baik bagi hidup kita. Renungkan panggilannya dengan menyanyikan "Ku dengar panggilan Tuhan". Jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun berada,
baik melalui YouTube maupun streaming radio Mitra FM GKJ Purworejo. Ibadah Kamis Putih ini kita rayakan di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara sekalian dan beserta saudara juga. Lukas 22 ayat 7 sampai 13. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan kata-kata kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Marilah dulu, disinilah kepada semua sudah tertata rapi. Petrus sudah mempersiapkan untuk kita semua. Duduklah kalian. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kau sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepada, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan di dalam kerajaan Allah. Terpujilah Engkau ya Allah, Tuhan semesta alam, yang memberkati pokok-pokok anggur, terimalah ini dan bagikanlah di antara kalian. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan meminumnya lagi, hasil dari pokok-pokok sampai kerajaan Allah telah datang.
Terpujilah Engkau ya Allah, Tuhan semesta alam, yang memberkati hasil-hasilku. Inilah tubuh yang dikorbankan bagi kamu dan semua orang. Perbuatlah ini untuk mengenang akan kamu. Cawan ini adalah perjanjian baru kulit darah. Darah yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama di meja ini. Sebab anak manusia memang harus pergi seperti yang telah ditetapkan. Tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserang. Bergegaslah kalian, kita bersama-sama akan pergi ke Taman Getsemani. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Aku akan berdoa untuk kalian supaya imanmu jangan hilang. Makan bersama adalah tanda persahabatan. Ada percakapan, ada canda tawa, kegembiraan. Semua merasa bersahabat. Namun, benarkah semua saling bersahabat? Mereka memang sedang makan bersama, tapi iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia yang telah mengasihi kita. Dan kadang kita pun tidak berbeda. Kita akui dosa dan kesalahan kita.
Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Jemaat Tuhan yang terkasih, Yesus memberi banyak keteladanan. Salah satunya adalah pengampunan, mengasihi dan melayani. Jikalau Yesus membasuh kakimu, Dia adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab Dia telah memberikan suatu teladan bagi kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Dia perbuat kepadamu. Katakan, saya mau ikut Yesus, mengikuti Dia dalam keadaan apapun. Marilah kita berdoa. Tuhan, menghayati kasih-Mu dan meneladaninya dalam kehidupan harus dilandasi oleh kebenaran sabda Tuhan. Oleh sebab itu, bukalah hati dan pikiran kami. Kami ingin merenungkan firman Tuhan. Biarlah ini kami berefleksi menjadi landasan hidup kami, inspirasi kami sehari-hari. Bukalah hati dan pikiran kami. Berkatilah kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Berkati kami yang membaca, mendengar, menguraikan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan membaca bagian dari Injil Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan
35. Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 35. Yang demikian sabda Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. 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 Salam damai sejahtera, rahayu bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, baik segenap pemirsa YouTube maupun pendengar Radio Mitra FM dimanapun berada. Saudara, tema kita saat ini adalah meneladani kasih Kristus. Meneladani kasih Kristus. Mari kita hayati dan buka hati kita supaya Tuhan bersabda bagi kita.
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita adalah meneladani kasih Kristus. Tapi ini bukan sesuatu yang mudah. Ada satu buku menarik, judulnya Yesus Sang Titik Temu dan Titik Tengkar. Jadi kalau sudah ngomong ini tokoh Yesus, itu satu agama pun bisa nggak rukun. Karena memang apa? Karena kalau kita cermati menimbulkan multi tafsir. Sebetulnya ini tidak perlu, sebab jati diri Yesus terungkap dalam karya penebusannya. Jadi kalau kita membaca terutama Yohanes 13 tadi, baik ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 38 ya. Kalau dibacaan hari ini sampai 35, tadi saya hanya membaca ayat 31 sampai 35. Kita akan bisa menemukan bahwa ciri utama Yesus Kristus adalah cinta kasih. Ciri utama. Lalu di balik ciri utama itu ada yang mau percaya, ada yang tidak. Ada juga yang pura-pura percaya. Sepertinya misalnya Yudas Iskariot. Oleh sebab itu saya mengajak kita untuk mencermati Yohanes 13 ayat 31 sampai 35 supaya tidak menimbulkan multi tafsir yang macam-macam. Sebetulnya siapakah Yesus dan apa yang perlu kita teladani? Inilah kisah kasih Yesus Kristus itu. Lalu pertanyaannya, cinta kasih bagaimana yang perlu diteladani? Penerapannya bagaimana? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada 3 hal yang penting. Yang pertama, dari bacaan ini, kasih itu harus memiliki daya tahan. Ayat 31 dan 34. Coba saudara cermati teladan kasih Yesus yang tidak pernah goyah, walaupun dia dikhianati, walaupun dia disangkali, ditinggalkan dan menghadapi tantangannya sendiri, tetapi tetap mengasihi. Itu yang pertama. Daya tahan untuk hidup dalam kasih, itu yang perlu diteladani. Ayat 31 dan 34 Yohanes 13. Daya tahan melakukan cinta kasih. Berapa banyak keluarga Kristen yang tidak bisa lestari karena tidak memiliki daya tahan cinta kasih. Ketika salah seorang jatuh, lalu yang seorang yang lain mengatakan, emang cuma kamu yang bisa sewa? Aku akan cari yang lebih dari kamu, lebih ganteng, lebih kaya. Wah, itu tanda-tanda tidak punya daya tahan cinta kasih. Maka daya tahan cinta kasih ini penting. Sebaliknya, ada berapa banyak keluarga Kristen yang kemudian tersandung dan jatuh, tapi mereka diutuhkan Tuhan karena punya daya tahan cinta kasih. Itu yang pertama perlu diteladani. Saudara, jika daya tahan cinta kasih ini hilang,
maka akan melahirkan dendam dan kebencian. Jika dendam dan kebencian itu tidak bisa dihilangkan, maka dendam kebencian itu seperti api yang membara semakin besar dan membakar diri orang itu. Ada satu cerita, tebal dia bukunya, yang berjudul Keris Empu Gandring. Saudara pasti pernah mendengar kisah ini, meski tidak lengkap. Ini kisah tentang cinta kasih yang hilang, yang melahirkan dendam, kebencian, lalu dendam lagi, balas dendam lagi, balas dendam lagi, kebencian, balas lagi, begitu seterusnya. Mulai dari Empu Gandring yang membuat keris untuk membunuh, yang sakti, yang ampuh, dan karena pesanannya itu tidak cepat dan belum sempurna, maka yang memesan itu Ken Arok marah. Kemudian Empu Gandring itu dibunuhnya. Dia mengatakan, betul tidak keris ini sakti? Betul, itu sakti, itu belum sempurna. Oh, mati sakti kerisnya ini. Kemudian korban kedua adalah Kebo Ijo. Kemudian korban ketiga adalah Ken Arok yang memesan tadi. Kenapa? Sebelum Ken Arok, dia membunuh Tunggul Ametung, dan anaknya Tunggul Ametung nanti balas dendam. Dia menyuruh orang lain yang dianggap sakti, Ki Pengalasan namanya. Dan setelah Empu Gandring itu meninggal, Kebo Ijo juga terbunuh, Tunggul Ametung dibinasakan, tapi akhirnya Ken Arok juga mati dengan keris yang sama. Nah, Ki Pengalasan senang nih dia nih, disuruh oleh Anusapati. Anusapati, berjasa, ini upahmu. Tapi begitu dia pergi, dia berkata, bawa keris ini, pengawal, kamu yang percaya, bunuh Ki Pengalasan, karena dia satu-satunya saksi, supaya tidak ada saksi. Jadi Ki Pengalasan pun dibunuh. Dia pikir selesai sudah. Tapi ceritanya tidak begitu. Karena apa? Karena Toh Jaya tahu juga, maka nanti dia mencari cara untuk membunuh Anusapati. Dan kemudian Toh Jaya yang menjadi raja, tapi dia juga dibunuh dengan keris yang sama. Dendam itu dipelihara turun-temurun, 7 nyawa melayang. Saya mengatakan, jika daya tahan kasih hilang, jangankan satu bangsa, satu agama pun, jika cinta kasih menghilang, jangankan satu agama, satu keluarga pun saling bunuh. Itu yang kita teladani yang pertama. Kita masuk pada bagian yang kedua, ayat 34. Kasih itu menurut Yesus harus dipraktekkan dan bukan sekedar teori. Saya ulangi, kasih itu harus dipraktekkan dan bukan sekedar teori. Bagi Yesus, kasih tidak cukup hanya diajarkan, dijadikan simbol, slogan, atau wacana, tapi dilakukan secara nyata. Saudara baca ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Itu yang kedua. Yang pertama daya tahan, yang kedua adalah kasih itu bukan teori, tapi praktek. Bapak Ibu dan saudara, juga jemaat Tuhan yang di rumah, juga para pendengar Radio Mitra FM dimanapun berada. Yang ketiga yang perlu kita
pelajari nanti adalah kasih itu harus menjadi identitas diri orang beriman. Identitas kita itu bukan pakaian. Identitas kita bukan simbol salib, bukan kutipan ayat suci, bukan rajin ritual. Identitas kita adalah cinta kasih. Itu yang kita pelajari hari ini. Daya tahan, kemudian dipraktekkan itu kasih, dan menjadi identitas. Tapi itu tidak mudah. Kalau saya diminta mengasihi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kenal, bahkan baik, lalu saya kepotangan budi, nggak usah diminta, saya akan mengasihi. Tapi bagaimana kalau orang yang membenci kita? Bagaimana dengan orang yang pernah menyakiti hati kita? Bagaimana dengan orang yang menjengkelkan? Ya, mungkin tidak membenci, tapi tidak menyakiti, tidak menjengkelkan. Tapi bagaimana dengan mereka yang bukan teman kita? Dudukan caku kok. Saya lihat kadang di gereja pun mau duduk saja, kita lihat siapa di sebelah kita, kancaku apa orang. Lalu kita menebarkan pandangan. Ada yang angkat tangan, kancaku. Nggak jadi itu, mesti sudah duduk di situ, dia berdiri, dia pindah. Lah sebelahnya seiman, neng duduk kancane. Bukankah begitu? Ini halangan yang tidak menguntungkan kita. Duduk kancane tidak menjengkelkan, tidak menyakiti, tidak membenci. Tapi kalau menguntungkan, dia tokoh, dia orang terpandang, kita senang duduk di sebelahnya. Kadang orang lewat aja, kalau itu orang terkenal, kita minta foto bareng, kita hentikan kok. Apalagi ini kesempatan duduk. Saudara, halangan mempraktekkan cinta kasih. Oleh sebab itu, kita harus menyadari 3 hal tadi. Daya tahan, mempraktekkan dengan menyadari ada halangan, dan yang ketiga adalah identitas. Yesus katakan ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak, Ibu, dan saudara, di tengah zaman seperti ini, saya mengajak kita sungguh-sungguh meneladan kasih Kristus. Tidak perlu takut, tapi juga tetap waspada. Tetap waspada, tapi juga tidak perlu berlebihan. Sampai akhirnya menjadi tidak baik. Ya, kita tahu kalau berlebihan ya pasti tidak baik. Gitu. Saya mengajak untuk menghayati hal ini. Semoga wabah COVID-19 segera berlalu, kita berdoa, kita waspada, tetapi kita tetap menerapkan cinta kasih. Saya terpesona ada gereja yang begitu wabah ini menjalar, dia himpun dana diakonia, mereka kumpul, kemudian dibimbing oleh orang yang ahli, lalu bikin itu cairan untuk pembersih, kemudian dikasih botol-botol, dibeli itu banyak, bukan ratusan tapi ribuan, kemudian ke berbagai tempat, berbagai gereja, di pasar, di perempatan, di traffic light, itu dibagikan. Dan saya terpesona, luar biasa. Itu contoh konkret dari cinta kasih. Tidak hanya berdoa. Doa kan penting, tapi kita harus menerapkan cinta kasih. Tidak cukup berdoa. Saudara, saya mengajak 3 hal ini dicermati. Punya daya tahan cinta kasih. 2, praktekkan cinta kasih. Dan yang terakhir, jadikan cinta kasih sebagai
identitas kita pengikut Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil saat hening. Mari dengan berdiri kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan mati. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa syafaat. Tuhan mempelajari tentang kasih tidak terlalu sulit, memahaminya juga gampang, tetapi melakukannya ternyata butuh perjuangan dan penyertaan Tuhan. Kami kadang melakukannya dengan pilih kasih. Kami kadang melakukannya tidak sepenuh hati. Tapi hari ini dalam ibadah Kamis Putih, kami diajari meneladani kasih Kristus yang memiliki daya tahan kasih, praktek kasih, dan identitas kasih. Kami teringat segenap masyarakat di dunia, khususnya di Indonesia, yang sedang terpapar virus COVID-19. Bahkan penyakit-penyakit lainnya juga yang berbahaya. Semoga Tuhan memberkati dan harapan itu diberi. Para medis, dokter, perawat, dan jajarannya berkatilah untuk bekerja dengan gigih, dengan semangat, dengan kesungguhan dan berkat Tuhan, sehingga mampu menolong samanya. Berkati pemerintah kami dengan berbagai strategi dan kebijakannya untuk mengatasi wabah ini. Berkati rumah sakit dengan segala perjuangan di tengah keterbatasan. Tolonglah. Berkati keluarga penderita. Berkati kami semua yang dilanda kecemasan. Di dalam Tuhan kami mohon, berkatilah, supaya kami waspada dan bukan takut berlebihan. Melakukan kasih di tengah wabah membutuhkan tekad, semangat, tapi juga strategi yang tepat. Semoga kami mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan di dalam penyertaan-Mu sumber kasih yang memberi kekuatan kepada kami semua. Demi Kristus pengantara kami berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada,
Sekarang kita mendapat kesempatan atau waktu untuk mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita. Marilah kita juga memberikan yang terbaik baginya. Firman-Nya mengatakan, dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Dari kitab Bilangan 18 ayat 29. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita serahkan persembahan kita ini kepada Tuhan dengan doa. Ya Tuhan, ya Allah kami, bersama ini kami bersyukur untuk kesempatan ibadah malam hari ini. Kami juga bersyukur melalui persembahan yang kami kumpulkan. Berkatilah kiranya persembahan kami ini, semoga menjadi sarana untuk karya pelayanan jemaat GKJ Purworejo bagi kemuliaan nama Tuhan. Izinkanlah kami berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita siapkan untuk diutus. Diutus meneladan kasih Kristus yang diterapkan dalam kehidupan bagi sesama. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya. Kami telah diselamatkan oleh-Nya. Tuhan memanggil kita menjadi hamba-Nya. Kami mau menjadi hamba-Nya yang percaya. Jadikanlah hamba Tuhan yang percaya. Kami mau percaya dan mewakilkan serta baginya. Kami mau hidup seluruh kehendak-Mu. Kasih paling
Saudaraku, pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati. Lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan kita sebagai hambanya, dan terimalah berkat Tuhan. Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian. Amin.